Assalamualaikum, salam pendidikan. Sahabat Kitu Learning, selamat datang kembali di Taman Ilmu, channel pendidikan Kitu Learning bersama Kak Iqbal. Kita akan bahas kali ini tentang gerak parabola. Bagian pertama, sama kita tahu bahwa gerak parabola ini adalah fenomena yang sangat menarik dan nyata dalam kehidupan. Di dalam pertandingan sepak bola misalnya, kita menyaksikan bagaimana kalau seorang playmaker melakukan tendangan silang, lalu kemudian diselesaikan dengan cantik oleh striker di mulut gawang. Dan kemudian membahanalah stadion ini. Kita juga misalnya pernah menyaksikan bagaimana ketika Toni Kroos melakukan tendangan corner, tendangan sudut, lalu kemudian disundul dengan cantik oleh Karim Benzema. Dan kemudian dunia menyaksikan keindahan-keindahan permainan. Permainan sepak bola seperti itu sesungguhnya modelnya adalah model parabola. Bola melintas dalam bentuk model parabola yang bagus. Tidak hanya di sepak bola, di hampir seluruh pertandingan permainan yang ada di olahraga, kita menyaksikan fenomena parabola. Pada bulu tangkis kita menyaksikan bagaimana kok itu bergerak membentuk parabola. Pada olahraga panah, kita menyaksikan bagaimana anak panah yang lepas dari busur itu kemudian membentuk lintasan berupa parabola. Peluru yang lepas dari laras senjata itu akan juga membentuk gerak parabola. Olahraga-olahraga yang menjadi kegemaran di Amerika seperti rugby, kita juga menyaksikan bagaimana bola itu melintas di udara dalam bentuk gerak parabola sebelum kemudian dikerubuti dan diperebutkan oleh para pemain-pemain rugby. Fenomena gerak parabola adalah fenomena kehidupan, sangat nyata. Dan karena itu seharusnya menjadi asyik, menarik ketika dibawa ke dalam pelajaran fisika. Karena itu adalah pelajaran tentang kehidupan. Nah sekarang ketika dibawa ke dalam pelajaran fisika bernama gerak parabola, gerak dua dimensi, kenapa acap kali terjadi sepertinya kening ini harus berkerut? Kita perlu masuk pada step pertama, yaitu mengenali bagaimana tantangan gerak parabola, baru kemudian dengan cepat kita masuk ke step yang kedua, bagaimana key maestro dari gerak parabola itu, dan sesudah itu kita melakukan sport otak. Kak Iqbal sudah bahaskan gerak lurus beraturan, persis konsepnya seperti itu, kecuali bahwa kita membutuhkan proyeksi kecepatan dalam bentuk sinkos. Pada gerak horizontal atau mendatarnya, yang terjadi adalah gerak lurus beraturan berarti tanpa percepatan. Sementara pada gerak vertikalnya, dimensi yang kedua atau pada sumbu Y, yang terjadi itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Kenapa? Karena ada the power of gravity. Tidak hanya itu, ada fenomena dua hal yang lainnya adalah ada dua titik fokus. Ini yang menjadi andalan pada banyak soal-soal dan karena itu fokus kita bisa jelas. Apa itu? Yang pertama adalah tinggi maksimum dan yang kedua jarak terjauh. Tantangan berikutnya adalah selain yang akan kita pelajari pada bab kedua nanti, pada bagian kedua nanti kita akan berbincang tentang dua variasi dari gerak parabola dilihat dari titik start benda yang mengalami gerak parabola itu. Yang pertama adalah dia membentuk gerak setengah parabola dan yang kedua dikarenakan ditembakkan atau di-shoot dari titik ketinggian tertentu. Sahabat Kitu Learning, sekarang mari kita lihat step kedua dari gerak parabola, yaitu bagaimana key maestronya. Sejatinya gerak parabola itu seperti Kak Iqbal sudah sebutkan tadi, dua dimensi. Ada dimensi dalam bentuk gerak lurus beraturan pada horizontal, ada gerak lurus berubah beraturan pada vertikal. Maka yang berlaku itu tepat seperti key maestro gerak lurus yang kita sudah pelajari sebelumnya. Berlaku VT sama dengan V0 plus AT, berlaku ST sama dengan V0 T plus per 2AT kuadrat, berlaku VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS dengan mempertimbangkan bahwa unsur V0 itu diproyeksikan ke arah mendatar karena adanya sudut elevasi maupun diproyeksikan ke arah tegak.
Nah, oleh karena itu berarti kita akan melihat kembali bahwa dua dimensi dari gerak parabola itu, yang pertama adalah gerak lurus beraturan pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Apa yang dimaksudkan dengan gerak lurus beraturan? Percepatan sama dengan 0. Nah, untuk gerak pada horizontalnya, kita tinggal masukkan ini ke Ki Maestro, yaitu percepatan sama dengan 0. Sementara untuk gerak vertikalnya, dia berlaku gerak lurus berubah beraturan. Kak Iqbal sudah sebutkan itu dikarenakan adanya percepatan gravitasi. Berarti dalam hal ini, A-nya yang ada di Ki Maestro kita diganti dengan percepatan gravitasi. A sama dengan 0 dimasukkan ke 3 Ki Maestro ini membentuk gerak horizontal, dan A sama dengan gravitasi ini dimasukkan akan membentuk pola gerak vertikal. Simak apa yang kita lihat ini. Ada bola kemudian melakukan gerak parabola dengan kecepatan V0 dan membentuk sudut elevasi sebesar alfa. Nah, oleh karena itu V0 itu bisa kita proyeksikan ke arah mendatar. Yang mengapit sudut disebut sebagai cos. Oleh karena itu, komponen kecepatan dari vektor V0 ini ketika dibaringkan ke posisi horizontal membentuk V0 cos alfa. Ingat bahwa pada gerak horizontalnya untuk parabola, percepatan gravitasi tidak berfungsi. Dan karena itu, tetaplah bahwa kecepatan pada arah sumbu X itu adalah kecepatan yang konstan, yaitu V0 cos alfa. Nih. Kalau kita sudah ketahui bahwa kecepatannya V0 cos alfa, maka kita bisa memperoleh berapa jarak tempuh setiap waktu tertentu, yaitu V0 cos alfa tinggal kalikan dengan T, karena gerak lurus beraturan dasarnya adalah jarak sama dengan V kali T. Dalam hal gerak parabola horizontal itu diwakili oleh V0 cos alfa, berarti tinggal dikalikan dengan T. Itu untuk dimensi gerak lurus beraturan dari gerak parabola pada sumbu X. Coba kita lihat bagaimana dengan yang sumbu Y pada gerak vertikalnya. Nah, kecepatan V0 yang membentuk sudut alfa atau sudut elevasi seperti ini memiliki komponen tegak. Dan komponen tegak itu bisa kita lihat unsurnya kalau mendatar adalah cos, dan kalau yang tegak itu adalah sinus. Kecepatan yang ada pada vertikal dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, sehingga rumusan-rumusan yang muncul adalah, perhatikan, kecepatan pada arah mendatar, pada arah tegak, Vy-nya sama dengan V0 sin alfa, faktor sinnya masuk, tetapi ada unsur percepatan gravitasi yang mengurangi. Itu yang membuat kenapa kurang? Karena diperlambat terus. Makanya semakin lama benda yang bergerak ke atas itu semakin pelan-pelan. Tandanya tanda minus. Sekarang bagaimana dengan ketinggian yang diraih? Tinggal kecepatan V0 sin alfa sama persis dengan 3 rumus de Maestro. Tinggal V0-nya diganti dengan V0 sin alfa atau diberi tambahan sin alfa, baru kalikan dengan T, baru 1/2 GT kuadrat. G adalah percepatan, simbol di rumus Ki Maestro-nya adalah A. Sama saja. Kenapa tanda minus? Perlambatan diakibatkan oleh gravitasi. Rumus yang ketiga pada Ki de Maestro juga berlaku. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Dalam hal ini unsurnya, komponennya yang tegak adalah V0 sin alfa. Itu yang dikuadratkan dikurangi dengan 2GH. Secara sederhana kita melihat bahwa baik pada gerak horizontalnya parabola maupun komponen vertikalnya parabola berlaku 3 rumus Ki Maestro, dengan catatan untuk yang mendatar V0-nya
diganti dengan V0 cos alfa, sementara yang bergerak ke atas V0-nya diganti dengan V0 sin alfa. Ada turunan Ki Maestro yang menarik pada gerak parabola, yaitu dua posisi yang kita jadikan fokus dan menjadi fokus banyak soal-soal yang muncul. Yang pertama adalah pada posisi puncak parabola, dan yang kedua pada posisi terjauh. Kita lihat bagaimana di posisi puncak. Nah, ini puncak. Bola sedang berada di puncak lambungnya. Dalam posisi puncak ini maka yang kita lihat adalah T puncaknya itu adalah V0 sin alfa dibagi dengan gravitasi. Ini. Jadi bisa kita langsung menyelesaikannya. Kemudian yang kedua, bahwa ketinggian puncak atau biasa disebut dengan H maksimum, ketinggian tertinggi, ketinggian maksimum, itu adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagikan dengan 2G. 2 kali percepatan gravitasi. Itu di puncak. Sementara di posisi yang terjauhnya adalah, kita simak. Nah, itu posisi terjauh. Di posisi terjauh ini perhatikan. Sebenarnya gerak parabola itu kan terbagi dua dan tepat dibagi dua ketika di titik puncak. Oleh karena itu, waktu untuk tiba di titik terjauh itu tidak lain daripada 2 kali waktunya untuk tiba di puncak. Oke. Yang pertama. Kemudian yang kedua, perhatikan bahwa jarak terjauh secara horizontal kalau dihitung maka kita bisa dapatkan dengan mudah, dengan ringan dalam bentuk V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi dengan G. Dua hal ini menjadi kunci pada titik terjauh dalam gerak parabola. Sahabat Q2 Learning, kita mulai step ketiga kita. Spot otak. Cerdas berlatih cerdas dengan soal nomor 1. Sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 50 meter per sekon dan sudut elevasi 60 derajat. Pertanyaannya adalah besar kecepatan bola pada saat mencapai titik tertinggi. Kecepatan di titik tertinggi. Kalau di sketsa dalam bentuk gerak parabola seperti ini, maka pertanyaannya di sini kecepatan. Perhatikan di titik tertinggi selalu ada pada gerak parabola 2 dimensi kecepatan. Ada Vy, ada Vx. Nah sekarang untuk di titik tertinggi maka Vy-nya itu sama dengan 0. Kenapa 0? Sebenarnya di titik tertinggi benda itu bergeraknya sudah mendatar. Sudah selesai naiknya, tinggal sekarang proses untuk menuju turun. Nah yang ada hanya gerak mendatar, maka Vy-nya sama dengan 0. Sementara untuk kecepatan mendatarnya Vx itu sama dengan konstan dia sifatnya V0 cos alfa. Di dalam soal kita sudah punya berapa V0-nya? 50. Berapa cos-nya? Cos 60 derajat. Cos 60 sama dengan, betul, 1/2, sehingga 50 kali 1/2 sama dengan 25. Kecepatan berarti meter per sekon. Ini jawaban kita. Kita lanjutkan dengan soal nomor 2 kita. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 100 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, ingat bahwa ada berbagai tempat, itu berbeda-beda percepatan gravitasinya. Misal di kutub, itu lebih besar percepatan gravitasinya dibanding di daerah khatulistiwa. Bahkan misalnya untuk matahari, itu 244 lebih percepatan gravitasinya, sementara yang ada di bumi, angka kasar yang dipakai itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke, pertanyaan di dalam soal kita adalah peluru mencapai titik tertinggi setelah. Berarti yang ditanyakan adalah waktu.
waktu untuk mencapai titik tertinggi. Kalau kemudian sekali lagi disketsakan seperti ini, maka yang ditanyakan adalah waktu untuk tiba di tempat tertinggi ini. Baik, kita sudah bahas sebelumnya pada step yang kedua. Waktu untuk tiba di posisi tertinggi itu sama dengan, betul, V0 kalikan dengan sinus alfa dibagi dengan percepatan gravitasi. Nah sekarang V0-nya sama dengan, sudah ada di dalam soal 100. Sinus berapa? Sinus 30. Kita tulis saja sinus 30 derajat dibagi dengan gravitasinya 10. Sinus 30 sama dengan 1/2. 100 dengan 10 tinggal 10. 10 kalikan dengan 1/2 sama dengan, betul, 5 sekon. Sederhana gerak parabola soal-soal pada tingkat baik itu di titik puncak maupun nantinya kita akan lihat di titik terjauh. Yang penting terfahami dengan baik key maestronya. Adik-adik, soal kita berikutnya adalah nomor 3, sebuah bola ditendang dengan lintasan seperti pada gambar. Tinggi maksimum yang dicapai kok peluru? Mestinya bola. Oke, yang ditanya adalah tinggi maksimum yang dicapai adalah. Di soal sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana kecepatan di titik puncak dan bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik puncak. Sekarang yang ditanya sudah titik puncaknya. Berapa tinggi maksimumnya? Atau dalam gambar kita ini yang ditanya adalah H max-nya. H max pada gerak parabola sama dengan, dia berbentuk pecahan yang di atas, betul, V0 kuadrat kalikan dengan sinus kuadrat alfa. Alfa adalah sudut elevasi dibagi dengan 2G. Untuk memudahkan, ini G atau 2G Kak Iqbal? Kenapa ada G per G? Kenapa ada per 2G? Bisa Adik lihat bahwa kalau lintasan keseluruhannya seperti ini, maka sebenarnya untuk H max kan hanya membutuhkan sampai di sini. Dan itu setengahnya saja. Maka per 2G. Kira-kira untuk memudahkan mengingat seperti itulah. Nah sekarang kita isi. V0-nya sama dengan 20. Sudah ada di soal kuadrat. Tulis saja 20 kalikan dengan 20. Lalu sinusnya, sin berapa? Sudut elevasinya 30. Berarti sin 30 kuadrat. Sin 30 berapa? Betul. Berarti ini adalah 1/2 kuadrat. Kita buat saja menjadi 1/2 kali 1/2. Dibagi dengan 2 kali G-nya 10. Nah sekarang kita lihat. 2 dengan 1/2 bisa hilang. Masih ada 2 dengan 1/2 hilang. Tinggal di sini muncul 10, di sini 10. Di bawah ada 10 bisa kita coret. Tersisa 10 bagi 2. Sama dengan, betul, 5 meter. Selesai. Soal kita berikutnya, adik-adik, nomor 4. Sebuah meriam menembakkan peluru dengan sudut elevasi seperti pada gambar. Berapa sudut elevasinya? 45 derajat. Jika G percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan pengaruh gesekan dengan udara diabaikan, maka jarak maksimum yang dicapai peluru. Sekarang kita masuk pada jarak maksimum. Tadi sudah kita bahas tinggi maksimum. Berarti sekarang masuk pada jarak maksimum. Mana yang dimaksudkan dengan jarak maksimum ini? Mulai dari ditembakkan sampai kemudian tiba pada titik horizontal yang sejajar. Atau ketinggiannya sama. Itu adalah
S maksimum. Kita simbolkanlah dengan S maksimum. Kalau di dalam step kedua kita sebut sebagai S yang terjauh. Nah sekarang kita lihat apa S maksimumnya. V0 kuadrat masih sama dengan H maksimum. Kemudian sinus 2 alfa. Bukan sin kuadrat alfa, tetapi sin 2 kali sudut elevasi. Dibagi dengan G. Nah perhatikan G-nya bukan lagi 2G, tetapi G karena dia sudah sampai di titik terjauhnya. Sesudah itu tinggal masukkan saja. Kita masukkan ke atasnya untuk space-nya tersedia. Berapa V0-nya? 30. Berarti 30 kali 30 karena kuadrat. Alfanya berapa di dalam soal? 45. Nah sekarang 2 kali 45 sama dengan 90. Kak Iqbal tulis sinus 90 derajat dibagi dengan G-nya 10. Sin 90 berapa? Betul. Sama dengan 1. Kalau begitu 10 di bawah dengan 0 hilang 1. Tinggal di atas 30 dikali dengan 3. Sama dengan? Betul. 90 meter. Kita lanjutkan dengan soal nomor 5 kita. Seorang kiper menendang bola dengan kecepatan awal 40 meter per sekon dan sudut 30 derajat terhadap horizontal. Sudut terhadap horizontal tidak lain daripada sudut elevasi. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat di permukaan bumi rataan dengan angka kasar 10 meter per sekon kuadrat, bola tersebut melayang di udara selama berapa lama? Melayang di udara berarti mulai dari berangkat sampai mencapai puncak, lalu dari puncak turun menuju titik terjauh, di mana waktu yang dibutuhkan dari start sampai puncak sama saja dengan waktu dari puncak sampai titik terjauh. Dengan kata lain, waktu melayangnya atau sampai di titik terjauh itu 2 kalinya titik puncak, waktu untuk mencapai titik puncak. Nah, kalau kita sketsa seperti ini gerak parabolanya. Waktu untuk sampai di sini itu adalah T sama dengan, betul, V0 kali dengan sinus alfa dibagi dengan percepatan gravitasi. Untuk sampai di mana ini? Untuk sampai di puncak. Kalau kita sudah tahu itu berarti kita akan tahu waktu terjauhnya karena tinggal dikali 2. Nah sekarang V0-nya berapa? 40. Sinus sudut elevasinya berapa? 30 derajat. Kita tulis saja dibagi dengan G-nya 10. Sin 30 berapa? 1/2. 40 nolnya dengan 10 habis, tinggal di atas 4 kali 1/2. Berarti ini sama dengan 2 sekon. 2 sekon ini adalah waktu sampai di puncak. Jadi ini sudah mengambil 2 sekon. Berapa waktu yang diambil untuk di sini? Sama 2 sekon juga. Kalau begitu digabung 2 sekon ditambah 2 sekon hasilnya betul 4 sekon. Ini jawaban kita. Sahabat Kitu Learning, adik-adik, perhatikan soal kita berikutnya nomor 6. Sebuah benda dilemparkan dengan sudut elevasi 53 derajat. Tapi soal memberikan kita tangen 53 derajat sama dengan 4/3. Tangen situ apa? Betul, depannya sudut bagikan dengan pengapitnya sudut. Jadi kalau V0-nya di dalam soal ini disebutkan 20 meter, ini adalah 20 meter per sekon. Maka yang dimaksudkan dengan tangensnya berarti depannya ini dibagikan dengan yang mendatar, depannya
4 dapatnya, sementara yang mendatarnya itu dapatnya 3. Diambil dari sini. 4-nya dari mana? Itu kan 4/3. Depan dapat 4, yang mengapit atau mendatarnya dapat 3. Sehingga tangen sih menjadi 4/3. Nah sekarang Pitagorasnya 4 dengan 3, yang miring berapa? Betul, yang miring adalah 5. Ingat, Kak Iqbal ingatkan kombinasi 3, 4, 5 pada segitiga siku-siku itu berlaku dengan kelipatannya. Jadi boleh kalau dikalikan dengan 2, 3 kali 2 menjadi 6, 4 kali 2 menjadi 8, 5 kali 2 menjadi 10. Sehingga ini juga boleh 6, 8, 10. Sekedar merefresh memori adik-adik. Kalau dikali 10 Kak, boleh. Kalau dikali 10 berarti 3-nya menjadi 30, 4-nya menjadi 40, 5-nya menjadi 50. Kalau mau dibagi 10 Kak, boleh. Ini akan 3-nya menjadi tinggal 0,3. 4-nya bagi 10 juga tapinya. Konsisten. Adil. Ini menjadi 0,4. Ini menjadi 0,5. Dan seterusnya. Berlaku kelipatannya. Nah sekarang, mari kita lihat. Unsur mendatarnya kecepatan ini berarti V0 cos. Ya. V0 cos. Cos berapa? Cos 53 derajat. Sementara yang vertikalnya ke atas. Nah ini. Ini adalah V0 sinus, betul, 53 derajat. Dimana kita sudah tahu yang mana yang dimaksudkan dengan cos. Berarti pengapit 3 dibagi dengan sisi miring kan. Sehingga diketahui bahwa cosnya ini bernilai 3/5. Sinnya yang mana? Depan bagi miring. Depannya berapa? 4, miringnya 5. Berarti sin yang ada di sini adalah 4/5. Nah kalau begitu kita tahu berapa kecepatannya yang arah ke atas dan mendatar. Pertanyaan di dalam soal adalah posisi benda setelah 1 detik. Nah dari sini dulu. Kita tahu bahwa S-nya pada sumbu X sama dengan V0 cos alfa dikali dengan T. V0-nya soal sudah ada belum? Ada. 20 berarti tulis 20 cosnya betul 3/5. T-nya berapa? 1. Sehingga 20 dengan 5 kita bisa peroleh 4. 4 kali 3 menjadi 12. Nah angka di depan nanti harus 12. Karena X, Y. Berarti maaf ya, bukan 10, bukan 11, bukan 11. Di depan itu harus 12. Kemungkinannya adalah delta atau echo. Nah sekarang bagaimana untuk tegaknya? Nah, kita sebut sebagai H atau Y boleh. Itu sama dengan betul V0 sinus alfa kali T, kan begitu. Atau asalnya berasal dari V0T plus minus 1/2 AT kuadrat. Kembali ke Ki maestronya. Nah dalam hal ini dikurangi karena percepatan gravitasi memperlambat pergerakan ke atas benda. Dikurangi 1/2, A-nya diganti dengan G kalikan dengan T kuadrat. Sudah ada pada step kedua tadi. Tinggal Kak Iqbal mengingatkan dengan menuliskan kembali. Berarti ini akan sama dengan V0-nya 20. Sin-nya berapa? Kita sudah tahu 4/5. T-nya berapa? Sudah ada di dalam soal 1 detik. Kurangi dengan 1/2 kali G-nya 10 kali 1 pangkat 2. 20 dengan 5 dibagi tinggal 4 berarti di depan menjadi 16. Kak Iqbal tulis dikurangi dengan 1/2 kali 10 kali 1 pangkat 2, 5. Hasilnya 16 kurang 5 sama dengan 11. Angka di belakang harus 11. Berarti jawaban kita adalah
delta. Sahabat Kitu Learning, adik-adik kita lanjutkan dengan soal nomor 7 kita. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 60 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Percepatan gravitasi di tempat itu G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah besar kecepatan peluru setelah 2 detik adalah. Bentar ya. Haus. Nah, di soal nomor 6 dan soal nomor 7 ini kita bicara tentang basicnya gerak parabola, yaitu ditanyakan. Kalau di nomor 6 tadi kita bicara tentang posisi, dimanapun posisi itu berlaku rumus tadi. Sekarang pertanyaannya, kecepatan itu di mana? Ya, kecepatan pada 2 detik, setelah 2 detik. Dan ini berarti basic. Kalau Kak Iqbal sketsakan kan modelnya begini. Nah, kira-kira bendanya sekarang berada di sini. Bukan di tempat khusus puncak maupun terjauh. Yang ada adalah pada saat T-nya sama dengan 2 detik atau 2 sekon. Yang ditanya apanya? Kecepatan. Ingat, ada 2 komponen kecepatan. Ada mendatar, V0 cos alfa. Ada tegak, V0 sin alfa dikurangi dengan GT. Mari kita lihat. Di titik ini, yang pertama adalah V mendatarnya Vx sama dengan V0 cos alfa. Nah, kira-kira kalau Kak Iqbal tuliskan begini, kecepatannya ke sini. Itu adalah Vx-nya. Kemudian ternyata ada lagi yang masih bergerak ke atas, yaitu Vy. Nah, nanti kita lihat bagaimana V-nya. Kita selesaikan, V0-nya sama dengan 60. Cos 30 berapa? Betul, 1/2 akar 3, sehingga kita peroleh 60/2, 30. Ini menjadi 30 akar 3. Itu kecepatan mendatarnya. Sekarang kita lihat bagaimana kecepatan yang bersifat vertikalnya, Vy-nya. Vy mengikuti kaidah gerak lurus berubah beraturan. Kak Iqbal ingatkan kembali, berarti dia V0-nya menjadi berikan sinus alfa, tapi harus dikurangi dengan GT. Nah, V0-nya sama dengan 60 sinus alfa, sinus 30. Betul, 1/2 kurangi dengan G-nya 10 kalikan dengan T-nya 2. Perhatikan pada gerakan di komponen vertikal ada faktor waktu. Berubah berdasarkan pergerakan waktunya. Sementara pada sumbu mendatar Vx, kecepatan itu konstan. Kak Iqbal hanya mengingatkan kembali. Nah sekarang ini berarti kita bisa peroleh hasilnya sama dengan 60 kali 1/2 30 dikurangi dengan 10 kali 2 20. 30 kurangi dengan 20 hasilnya 10. Ini meter per sekon kecepatan pada sumbu Y, ini meter per sekon kecepatan pada sumbu X. Pertanyaannya adalah berapa kecepatannya? Berarti secara vektor digabung. Gabung saja dia menjadi resultan dari sini. Ini kecepatan yang ditanya, V-nya. Tinggal berarti akar kuadratkan kan? Akar Vx kuadrat, Kak Iqbal tulis dulu, ditambah dengan Vy kuadrat. Nah, Vx-nya kita sudah peroleh. Berapa itu? 30 akar 3.
Ini menjadi sama dengan akar. Kita tulis dulu 30 akar 3 pangkat 2 ditambah dengan VY-nya. Betul, 10 pangkat 2. Nah, kita teruskan. Ini sama dengan, gak apa-apa kecil-kecil saja. 30 kalau pangkat 2 kan menjadi berapa? Betul, 900. Sekarang akar 3 pangkat 2 kan 3. Jadi kalau bagian depan itu 900 kali 3, betul. Ini menjadi akar di depan 2700 ditambah dengan 10 kuadrat 100. Berarti ini sama saja dengan 2800. Ratusnya bisa keluar. Itu kan menjadi 10. Ini karena ada 2 nolnya, ada 2 nol keluar dari akar, berarti sudah kita dapatkan angka 10, 0. Sekarang 28. 28 itu berapa sih? Betul, yang paling kecilnya kan 4 kali 7. 7-nya nggak bisa keluar dari akar, mentok. 4-nya bisa keluar. Akar 4 berapa? 2. Tadi sudah ada 10. Berarti 2 kali 10, 20. Akar di dalamnya adalah 7. Satuannya meter per sekon. Ini hasil kita. Sahabat K2 Learning, adik-adik, kita simak soal berikutnya. Tapi sebelum itu, kalau ada yang mau request, baik itu sifatnya soal atau materi-materi tertentu yang pengen ditanyakan, pengen request, silakan tulis di kolom komentar. Bagi yang sudah subscribe dan mengaktifkan notifikasi, itu akan lebih mudah. Yang sudah like, terima kasih ya. Nomor 8, kita lihat sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi 45 derajat. Yang ditanyakan di dalam soal adalah jarak mendatar yang sudah ditempuh. Sudah ada. Yang ditanyakan dalam soal adalah besar V0. Nah, itu nomor 8. Kemudian nomor 9, kita lihat yang ditanyakan itu adalah tinggi maksimum yang dicapai bola setelah ditendang oleh seorang pemain sepak bola. Adik-adik sahabat K2 Learning, Kak Iqbal sengaja memberikan 2 soal ini, nomor 8 dan 9, untuk spot otak. Materinya sebelumnya kita sudah bedah tuntas. Dengan 7 soal itu, nomor 1 sampai dengan nomor 7, insya Allah variasi pertanyaan, soal-soal untuk gerak parabola adik-adik sudah pahami. Maka tinggal latih sekarang, berlatih dengan cerdas berlatih, spot otak dengan nomor 8 dan nomor 9. Silakan kerjakan dan jawabannya tulis ya di kolom komentar. Sahabat K2 Learning, adik-adik sekalian, seperti itu adik bahasan kita tentang gerak parabola. Asyik, tantangannya sudah terpahami dengan baik pada step pertama. Step kedua membawa kita pada key maestronya. Dan kemudian kita melakukan spot otak pada step yang ketiga. Sangat berharap Kak Iqbal semoga bermanfaat. Dan tentu saja, bila mana ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Salam pendidikan.